Wah, Advan makin serius nih, ngeluarin produk yang tambah keren. Kali ini kami kedatangan dua buah produk baru dari Advan, yaitu Advan Evo X. Yang ini tuh Advan Evo X16 dan yang ini Advan Evo X13. Dimana keduanya ini punya spesifikasi yang berbeda. Nggak cuma dari segi layar aja, tapi dari segi performa pun juga berbeda. Laptop atau tab 2-in-1 ini tuh beneran portable, yang dimana mudah dibawa kemana-mana. Punya prosesor Intel i3, terus layarnya 2.5K, dan dengan rentang harga di bawah 8 juta aja. Gila nggak? Penasaran detail dan performanya? Saya Koko, ini dia review dari Advan Evo X series. Pertama dari penampakannya dulu. Jujur untuk sekelas laptop 2-in-1 ini terbilang rada bulky dan beneran gede. Apalagi yang ukuran 16 inch-nya ini. Jika diukur secara berat, yang 16 inch ini di 1,9 kg dengan ketebalan 2 cm. Sedangkan Evo X13 beratnya di 1,5 kg dengan ketebalan 1,5 cm. Itu juga dihitung plus keyboardnya ya. Tapi kalau nggak pakai keyboard terpaut sekitar 500 gram. Memang untuk sebuah laptop 2-in-1 ini bukan yang teringan dan juga bukan yang tercepat, melainkan ini jadi sebuah laptop 2-in-1 yang punya layar gede sehingga aktivitas di layar akan lebih leluasa. Dalam paket pembeliannya kamu bakalan dapat keyboard case yang berfungsi juga sebagai stand. Terus juga masih dapat keduanya ini sebuah stylus, serta tentu nggak ketinggalan sebuah power adapter juga. Untuk 2-in-1 tab atau laptop, keyboard case-nya ini terbilang komplit banget. Walau tentu minus LED backlit ya. Tapi jika kamu lihat yang 16 inch di sini, kamu langsung melihat ada numeric pad. Ini pertama kali saya ngelihat keyboard case dengan full size kayak gini plus ada numeriknya. Secara feel ngetik jujur emang nggak seenak ngetik di laptop clamshell pada umumnya. Tapi untuk ngetik di keyboard case ini cukup oke lah. Feel-nya punya finishing soft touch, touchpad-nya luas dengan feel yang soft touch juga. Klik kiri dan kanannya juga oke. Dimensinya yang gede ini juga kalau di pangku posisi kayak gini untuk ukuran 16 inch rada kegedean ya, dan lebih nyaman jika diletakkan di atas meja. Menurut saya sih akan lebih cocok untuk ukuran yang 13 inch-nya aja. Atau kalau nggak bawa case keyboardnya nih, kamu bisa pakai sebagai tab reguler pada umumnya. Karena dibawain stylus yang cukup responsif, jadi bisa nge-sketch cukup nyaman. Memang kalau dibandingkan dengan Wacom, laptop, atau tab yang khusus untuk gambar, responnya tuh masih kurang. Tapi untuk sebuah laptop budget under 10 juta, ini sudah memuaskan jika mau tipis-tipis nge-sketch di Evo X ini. Stylusnya pakai baterai ukuran A4, sehingga mudah lah kalau mau diganti baterai. Atau kalau hilang, kelihatannya mudah kok nyarinya di marketplace, atau mungkin bisa beli juga di service centernya Advan yang sudah banyak di kota-kota besar. Oke, balik lagi ya ke device-nya. Baik Evo X16 dan Evo X13 desainnya tuh hampir sama, bahkan port yang tersedia juga hampir sama. Di sisi atas ada tombol power, tombol volume, dan lubang ventilasi. Di sisi kiri ada 2 kali port USB 3.2 Gen 1, 1 kali port audio jack dan lubang speaker. Di sisi kanan ada 1 kali port DC, 2 kali port USB Type-C, dan juga sebuah speaker. Yang membedakan di sini di Evo X16 tersedia juga micro SD reader. Ya, buat kamu seorang konten kreator, Evo X16 ini jadi pilihan tepat karena adanya slot tersebut. Jadi mau transfer data tuh makin mudah. Lanjut lagi ke layarnya. Nah, sesuai namanya ya, Evo X13 layarnya berukuran 13 inch 2K 2160 x 1440 pixel IPS 100% sRGB touchscreen. Untuk yang Evo X16 layarnya berukuran 16 inch 2.5K 2560 x 1600 pixel IPS 100% sRGB touchscreen juga. Nah, secara kualitas layar saya justru lebih suka yang 13 inch nih karena terasa lebih kontras daripada yang 16 inch. Tapi kalau butuh layar yang lebih luas, jelas 16 inch ini solusinya. Karena bedanya tuh nggak jauh banget, toh kualitas layar IPS itu juga sudah menyenangkan. View angle-nya juga lebar, jadi untuk aktivitas nge-sketch tadi, browsing, sampai ke streaming video juga sudah nyaman. Bezel kiri kanannya juga tipis, pas untuk naruh tangan kalau dijadiin sebagai sebuah tab. Memang Evo X ini bisa juga dijadikan multimedia player aja ya. Kualitas suara speakernya juga terbilang oke, tapi nggak yang paling bagus untuk di kelasnya.
Mengenai performa gimana nih? Nah, jadi Evo X13 dan Evo X16 bedanya di sini di bagian prosesornya. Di mana Evo X13 menggunakan Intel prosesor N100, sedangkan Evo X16 menggunakan Intel Core i3 1215U. Dalam pengetesan kami, angkanya memang nggak begitu gede ya, karena kedua device ini sebenarnya lebih kepake untuk device kedua pengganti laptop. Atau kalau mau dijadiin device pertama, lebih dipakai untuk penggunaan Office seperti ngetik, Excel, atau nge-sketch tipis-tipis buat pemula. Mau dipakai untuk main game, asal yang casual juga masih bisa banget. Buat editing video gimana? Seperti biasa di pengujian kami rendering Premiere Pro ya, baik Evo X13 dan Evo X16 menunjukkan data yang tidak terpaut jauh. Mau render 4K juga masih bisa, tapi tentu dengan catatan. Akan lebih maksimal kalau render video 1080p aja karena lebih cepat dan lebih enteng tentunya. Dari segi RAM 12GB LPDDR5 single channel dan storage-nya 512GB SSD NVMe yang tentunya kamu nggak bisa upgrade ya, kecuali memang kamu se-ekstrim itu untuk bongkar dan otak-atik sendiri, dimana garansinya juga pasti akan hilang. Baterainya terpaut 1000 mAh antara Evo X13 dan Evo X16. Penggunaan YouTube selama 1 jam di Evo X16 baterainya berkurang 21%. Berarti kalau sampai habis bisa diperkirakan sekitar 5 jam penggunaan. Terus untuk Evo X13 berkurang 20% ketika putar video playback di YouTube. Jadi sebenarnya daily use-nya tuh nggak akan beda jauh konsumsi dayanya. Dibungkus sama-sama menggunakan Windows 11 Home Edition yang smooth. Nah, uniknya ini kalau dibilang sebuah laptop, di bodi belakangnya ini tuh ada kamera belakang layaknya sebuah tab. Dimana detail kameranya di Evo X13 untuk kamera depan ada SD kamera, sedangkan untuk kamera belakang ini saya kurang tahu detailnya, tapi dia bisa merekam Full HD. Lalu di Evo X16 kamera depannya SD kamera juga, terus untuk kamera belakang jika dilihat ini ada 2 kamera, tapi detailnya saya kurang tahu. Yang jelas salah satunya 5 megapiksel. Buat saya sendiri ini kalau difungsikan sebagai alat pendukung kerja sih sudah pas ya, buat meeting online juga sudah cukup kok. Oke, jadi ini adalah perekamannya si Advan Evo X16 ya. Untuk kamera belakangnya itu akan seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Sekarang ini kalau untuk yang Evo X13 ya, bedanya seperti apa? Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video kamera depannya Advan Evo X16. Nah, lanjut. Sekarang ini adalah perekaman videonya Advan Evo X13. Tuh hasilnya kayak gini ya. Ini untuk kamera depan. Ini udah pakai lampu, walaupun yang di sini ini setnya lagi ada di sini, terus ini ada lampu lagi di sebelah sini. Kesimpulannya, Advan sebagai brand Indonesia ya berani bermain di niche yang memang kecil, karena laptop 2-in-1 ini tuh peminatnya nggak sebanyak laptop clamshell pada umumnya. Tapi Advan hadir dengan ngasih 2 produk terbaru ini, ada Advan Evo X13 dan ada Advan Evo X16 dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Apalagi kalau secara performa ini bisa banget buat editing video, dan mungkin kalau buat teman-teman yang terbiasa dengan CapCut itu akan jauh lebih enteng ya daripada Premiere Pro. Terus buat kerjaan Office gitu juga bisa banget. Lalu poin plusnya lagi adanya kamera belakang nih, yang entah mungkin buat teman-teman semua bisa kepake kalau buat motret sesuatu yang kebutuhannya dokumen seperti itu. Kalau dicari minusnya ya di sistem security-nya ya, nggak ada Face ID ataupun fingerprint untuk perlindungan di kedua device ini. Selebihnya Advan Evo X ini menarik banget buat dipinang buat teman-teman yang kepengen nge-sketch buat pemula tentunya, yang budgetnya tuh juga di under 10 juta. So buat teman-teman yang tertarik buat beli kedua device ini atau mau milih Advan Evo X13 atau Advan Evo X16, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.